Halo, selamat pagi semuanya. Baik, kita akan mulai video kita kali ini dengan bab pertama dari mata pelajaran matematika di kelas 9, yaitu bentuk pangkat dan akar. Baik, yang pertama kita baca tentang perpangkatan. Perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi berulang. Misalkan 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, itu perkalian berulang itu adalah perpangkatan. Kemudian bilangan pokok dalam perpangkatan disebut sebagai basis. Dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian disebut dengan pangkat. Oke, nanti akan ada contohnya di sini. Oke, misalkan, nah ini namanya perkalian berulang. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada berapa kali? Ada 4 kali. Maka bilangan basisnya 3, kemudian pangkatnya pangkat 4. Ada berapa banyak? Ada 4 kali. Sama juga seperti ini. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada berapa? Ada 6. Maka kalau kita lihat rumusnya, untuk pangkat positif adalah A pangkat N. Dengan N adalah banyaknya perulangan bilangan pokok tadi. Oke. Nah, bentuk umumnya, maka seperti tadi, A pangkat N. Dengan A ini disebut bilangan pokok, dan A itu adalah bilangan bulat, bisa negatif, bisa positif, dan N adalah bilangan real. Jadi boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan. Oke. Kita akan lanjut dengan pangkat positif. Tentu di sekolah dasar sudah pernah diajari pangkat positif ya. Nah, kita akan belajar di sini operasi matematika pada pangkat positif. Perlu diperhatikan bahwa pada penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dikerjakan pangkat positif ini. Jadi kalau A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 selama pangkatnya beda, meskipun bilangan pokoknya sama, tidak bisa diapa-apakan. Oke, begitu juga dengan pengurangan. Selama pangkatnya, selama bilangan pokoknya beda atau pangkatnya beda juga tidak bisa diapa-apakan. Yang bisa dijumlahkan hanya kalau bilangan pokok dan pangkatnya sama. Oke, kemudian kita masuk ke perkalian dan pembagian. Oke, kalau kita punya 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2, maka selama bilangan pokoknya sama ya, sama dengan 7 pangkat, nah pangkatnya ini bisa ditambahkan. Kok bisa seperti ini? Kita kembali ke yang sebelumnya tadi, yang perpangkatan adalah bentuk perkalian berulang. 7 pangkat 3 adalah 7 kali 7 kali 7. Kemudian dikalikan dengan 7 pangkat 2 kali 7 kali 7. Berarti ada berapa? 7 pangkat 5. Bisa juga ditulis sebagai 3 ditambah 2. Maka menjadi 5. Oke, sama juga seperti ini. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 6. Maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Menjadi 10 pangkat 11. Nah, dari dua contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka menjadi A pangkat M ditambah N. Ini adalah rumus kita yang pertama. Oke, mari kita lanjut. Nah, kalau dalam pembagian 11 pangkat 3 dibagi dengan 11 pangkat 2, maka menjadi karena pembagian, maka dikurangi. Tadi kalau perkalian ditambah, tapi kalau pembagian dikurangi. Sama seperti gini, 11 pangkat 3 itu kan 11 kali 11 kali 11. Dibagi 11 pangkat 2, dibagi sama 11, dibagi 11 lagi. Maka tinggal 11 pangkat 1. Oke? Contoh berikutnya, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 6. Nah,
Tinggal dikurangi pangkatnya, 8 dikurangi 6. Ini bisa kita kerjakan kalau bilangan pokoknya sama. Ya, harap diingat-ingat, bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau mau ditulis dengan cara atas bawah gini, pembagian juga bisa. 3/12 dibagi 3/5, maka 3/12 dikurangi 5. Menjadi 3/7. Maka secara sama kita bisa ambil kesimpulan kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Oke, jadi kita ingat lagi rumus yang pertama kita, kalau A pangkat M kali A pangkat N, maka menjadi A pangkat M ditambah N. Sementara rumus yang kedua, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurangi N. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau dalam bilangan pecahan, bagaimana? Tetap sama, tapi ingat, kalau di dalam kurung seperti ini, bilangan pecahannya, itu berarti 3 dipangkatkan 2 bagi 5 juga dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 di sini adalah milik bersama. Milik atas juga milik yang bawah. Oke. Nah, ini juga seperti itu. Kita bisa, nah contoh yang kedua saja dulu ya. Nah, sama juga seperti ini. Bisa dipecah menjadi 10 pangkat 5, 10 pangkat 17 pangkat 5. Nah, secara sama kalau mau kita balik, selama pangkatnya ini sama, maka juga bisa digabung lagi seperti ini. Dilihat ya, 6 pangkat 12 dibagi 7 pangkat 12. Pangkatnya sama. Boleh dong dijadikan satu seperti ini. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa A per B pangkat M itu bisa diuraikan menjadi A pangkat M bagi B pangkat M. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang kalau pangkat dipangkatkan, sudah bilangan per pangkat dipangkatkan seperti ini. 5 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kalau pangkat dipangkatkan seperti ini, berarti pangkatnya dikalikan. Beda sama yang perkalian tadi ya. Kalau 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3, maka menjadi 5 pangkat 4 ditambah 3. Tapi kalau di sini 5 pangkat 4 pangkat 3, berarti menjadi 5 pangkat 4 kali 3. Jangan terbalik ya. Oke, contoh berikutnya juga seperti itu. Sama, meskipun ini bilangan negatif, juga seperti itu. Kalau pangkat 4 dipangkatkan lagi 8, maka menjadi pangkat 32. Oke, nah kalau yang pecahan bagaimana? Kayak tadi, pecahan pangkat yang di luar ini menjadi milik bersama kan? Berarti otomatis 3 pangkat 6 per 3 pangkat 15. Oke, maka kita punya rumusnya adalah A pangkat M. Pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat negatif. Mungkin ini adalah hal yang baru dan biasa juga dipakai di pelajaran fisika. Nah, kalau ada 2 pangkat negatif 3 seperti ini, bukan berarti langsung keluar minus atau negatif 2, tidak. Jadi pangkat negatif itu sama dengan 1 per. Dia akan jadi positif kalau di bagian penyebut. Coba kita lihat ya, dia di atas, di pembilang pangkatnya negatif, dipindah ke bawah jadi pangkat positif. Secara sama begitu, bolak-balik. Oke, sama seperti ini. Min 10 pangkat min 4 menjadi 1 per min 10 pangkat 4. Jadi diingat-ingat, kalau pangkat negatif keluar 1 per. Oke, nah ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau di bawah negatif, pangkat negatif, di atas pangkat positif.
Oke, jadi kalau nanti kalian mau memindah-mindah dari pembilang ke penyebut, dari penyebut ke pembilang, hati-hati dengan tandanya. Oke. Nah, secara sama untuk pecahan juga berlaku sama seperti tadi. Pangkat yang di luar menjadi milik bersama. Nah, bisa menjadi 2 pangkat min 4 per 3 pangkat min 4. Atau kalau mau dibuat jadi pangkat positif, balik saja yang dalam. Ini 2/3, ini jadi 3/2. Pangkatnya jadi positif. Oke? Maka kita bisa ambil kesimpulan A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Dan A per B pangkat negatif M bisa kita buat pangkatnya jadi positif asal pecahannya kita balik. Kalau seandainya di dalam sini pecahannya adalah berupa pecahan campuran, diubah dulu ke pecahan biasa dulu, baru kita balik seperti ini. Oke, maka kita akan masuk ke yang berikutnya. Nah, sekarang kalau perkalian dan pembagian, secara sama kayak tadi, kayak waktu di pangkat positif, rumusnya tetap sama, jadi kalau perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Oke, 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2, maka hasilnya 10 pangkat negatif 5. Oke, sama juga seperti ini. Kalau satunya positif, satunya negatif, bagaimana? Sama seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sama juga dengan perkalian. Jadi ya tadi ya, seperti kita sudah coba tadi ya. Nah, yang berikutnya, kalau pembagian seperti ini, maka sama kayak tadi. Pembagian berarti berkurangnya dikurangi ya. Berarti 3 pangkat negatif 12 dikurangi 5. Oke, menjadi 3 pangkat negatif 17. Berarti kita tetap menggunakan rumus yang pertama tadi. Oke, dan juga rumus yang kedua, hanya saja pangkatnya sekarang pangkat negatif, bukan pangkat positif lagi. Oke, kita coba lagi ya. Yang berikutnya, pangkat 0 sekarang yang terakhir. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk semua A kecuali 0. Kenapa? Karena kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terhingga. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tidak terhingga. Dan kadang-kadang kalau kita pakai di kalkulator memang keluarnya 1, tetapi sebenarnya tidak terhingga. Oke, jadi semua bilangan pangkat 0 sama dengan 1 kecuali bilangan 0. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Kita akan akhiri video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mencatat. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain video. Saya Miss Sinta dari SMP Vita. Bye-bye.